Al-Azhar ada bacaan wajib tahun 1 2 juz, tahun 2 2 juz, tahun 3 2 juz, tahun 4 2 juz. Jadi S1 8 juz. Kalau tidak lulus maka tidak selesai LC. Jadi kami menghafal itu dulu, sebelum subuh dihafal 1 halaman. Nanti dalam sholat sunat diulang. Waktu masuk masjid sholat qobliyah, ayatnya yaitu yang setengah halaman itu. Rakaat 1 diulang, rakaat kedua diulang, nanti selesai sholat diulang, nanti sore setelah asar distorkan ke guru, biasanya syekh di masjid. Habis itu setelah hafal paling lancar lagi ditulis di kertas, karena nanti ujian ada ulangan hafalan dengan tulisan. Nah, ini tentang masalah cara menghafal yang kami pakai dulu. Berhasil Pak Ustadz, ngapalnya berhasil, mempertahankannya susah. Pulang bawa 8 juz, baru di airport sudah hilang 2 juz. Menengok Pragawati pramugari, lututnya terbuka 2, 1 lutut 1 juz. Bagaimana cara istiqomah dalam hijrah Pak Ustadz? Adik-adikku yang muda-muda, kalau sudah hijrah jangan sendirian, karena serigala akan menerkam kambing yang lepas dari jamaah. Maka cara menyelamatkannya, alaikum bil jamaah. Ada jamaah FPI yang perkasa, yang berotot, gabungkan diri, daftar. Kalau kurus macam saya jangan, patah nanti. Saya ikut jamaah remaja masjid aja lah Pak Ustadz. Ikut. Saya ikut jamaah memanah, karena katanya olahraga sunnah. Memanah berkuda. Oh, memanah mahal, berkuda mahal. Yang murah, kita kan dekat sungai, berenang gratis. Yang anak-anak muda libido seksual, nafsunya banyak, berenang hilang nafsunya. Apalagi kalau terjun dari atas sungai, orangnya hilang sekalian. Apa hukum nikah tanpa restu orang tua karena beda usia? Pertama, orang tua itu mesti dipahamkan tentang pernikahan. Aku ini manusia, takut hawa nafsuku tak terkendali, aku harus nikah. Tapi kau harus punya pribadian dulu nak. Mobil pribadi, rumah pribadi, kebun pribadi, ruko pribadi. Tak ada gunanya kalau aku berzina. Cari orang lain yang bisa memahamkan orang tua. Mungkin ada ustadz favorit dia, mungkin ada habib yang didengar cakapnya, mungkin ada tokoh masyarakat, keluarga, tokoh adat Melayu yang bisa ngomongnya masuk ke hatinya. Bahasanya bahasa kita, tapi pakai lidah orang lain. Jangan pernah lawan orang tua. Bagaimana cara qada salat Jumat? Salat Jumat diganti dengan salat zuhur. Tapi jangan gara-gara ceramah saya malam ini nanti Jumat kosong. Kemana jamaah? Kata Ustadz cukup salat zuhur aja. Mana tahu dia tertinggal, mana tahu dia macam-macam ada hal tak diinginkan, menggantinya zuhur bukan Jumat. Apa hukum kalau hari Jumat lupa sujud tilawah? Nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Alif lam mim tanzil. Kalau dibaca sunnah, andai tidak dibaca tidak apa-apa, karena dia bukan rukun, bukan syarif, bukan syarat, bukan wajib, tapi dia sunnah. Terima kasih, mau kasih dari Puas, penggemar Ustadz Abdul Somad Smart. Saya senang suami saya kerja serabutan. Saya seorang suami yang kerja serabutan, istri PNS. Beruntung dong. Bagaimana cara menyikapi istri yang sering membantah perkataan suami? Apakah saya belum sempurna membimbing istri? Apakah memang istri merasa lebih hebat? Perempuan, jangan kau merasa lebih hebat dari suamimu walaupun dia serabutan kau PNS, karena orang menghormatimu karena kau punya suami. Coba kalau yang serabutan nih mati, pasti namamu berubah. Hei janda, godain kita dong. Maka orang hormat karena kau punya suami. Bagaimana orang mau menghormati suamimu kalau kau tak hormat? Adik-adikmu akan menyepelekan dia, orang tuamu akan menjatuhkan harta martabatnya karena kau tidak menghormati dia. Andai di tengah keluargamu mereka menyepelekan, sayang sekali kamu ya, kamu PNS, suamimu serabutan, jangan kau rendahkan suamiku. Bagaimanapun juga dia adalah tulang rusukku, dia adalah orang yang selama ini melindungiku, katakan begitu. Ini jangan sampai kita menjatuhkan. Kalau sampai istri menjatuhkan suami,
maka dia jatuh dalam golongan nusus, perempuan durhaka. Nauzubillah. Perbaiki hubungan. Kami jemaah dari kota Pagar Alam, semoga Ustadz diberi kemudahan untuk datang ke kota kami. Buka pagarnya, datang saya. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana mensikapi golongan-golongan yang mengatakan menjadi kebiasaan kita adalah bid'ah? Contohnya zikir jahar bid'ah. Pertama, kasih dia penjelasan. Saudaraku, zikir jahar itu ada hadisnya. Yang menyusun kitabnya namanya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Titelnya apa? Profesor, Doktor, LC, MA. Titelnya Al-Hafiz. Al-Hafiz itu apa? Dalam kepalanya hafal 200.000 hadis. Apa? 200.000 hadis. Ustadz kau yang membid'ahkan itu hafalan hadisnya berapa? Hafalan hadisnya 2. Itu pun waktu laptop hidup. Pas laptop mati hafalannya hilang. Kau mau ikut Jalaluddin Abdurrahman Suyuti yang hafal 200.000 hadis? Nama kitabnya apa? Natijatul Fikri fil Jahri Bizikri, tentang zikir-zikir jahar. Sedangkan Habib Mahdi yang belajar langsung kepada Al-Habib Umar bin Hafiz, yang belajar langsung kepada para habaib, yang belajar langsung kepada para ulama sampai nasab silsilahnya ke Nabi, tetap zikir jahar. Tadi beliau imam zikir jahar, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Masalah ada kawan yang zikir sir, saya tak salahkan. Kawan saya zikirnya sir, tapi dia jangan salahkan saya zikir jahar. Karena banyak hadis-hadis zikir jahar. Lihat dalam kitab Natijatul Fikri fil Jahri Bizikri. Sebagiannya sudah saya terjemahkan dalam buku 37 masalah populer. Dia tetap juga membid'ahkan kita. Kita sudah jelaskan, innama anta munzir, kau hanya pemberi peringatan, kau tak berhak memaksa mereka. Silakan aja, kau mau ngejek aku terus bid'ah, aku terus berzikir. Kalau kau capek, kau berhenti. Kalau aku capek, aku berhenti. Ustadz, apakah boleh dalam hukum Islam kita menikah dengan seorang yang belum menetapkan keyakinannya? Dia Islam apa tidak? Dia tak jelas agamanya Pak Ustadz. Begitu banyak perempuan yang muslimah, kenapa kau cari yang tak jelas? STJ ini status tak jelas. Wala amatum mu'minatun khairam min musyrikatin walau a'jabatkum. Sebuah orang budak hamba sahaya beriman lebih baik daripada seorang yang kaya. A'jabatkum, a'jab, ajib, menakjubkan, amazing, tapi dia tak beriman, maka tetapkan keyakinan dia. Adinda, kalau kau mau aku pinang, kau tetapkan keyakinanmu. Kau Islam apa tidak? Aku Islam, bersyahadat. Ku pinang kau dengan bismillah. Nikahlah sama dia. Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Katanya balita meninggal masuk surga akan memberi syafaat pada orang tuanya. Jika orang tuanya tak pernah sholat, gimana? Apakah masih diberi syafaat juga? Kullu mauludin rahinatun biaqiqatihi. Setiap anak tergadai karena akikahnya. Ma min mauludin yuladu illa alal fitrah. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Arti fitrah, fitratul Islam, suci. Wildanum mukhalladun, anak-anak kecil yang kekal di dalam surga. Lalu kemudian anak kecil ini disuruh masuk surga. Udkhulu, masuklah kalian. Lalu kata anak kecil ini, kami mau masuk surga ya Allah kalau orang tua kami ikut bersama kami ya Allah. Bukan anak itu melawan Allah, tapi hadis itu menceritakan bagaimana keutamaan orang tuanya sabar menerima kematian anak, tetap istiqomah beribadah. Adapun orang tuanya setelah anaknya meninggal menjadi pecandu narkoba, pezina, perampok, penyamun, lanun, hantu belau, maka orang tua itu tetap masuk transit. Di mana transit? Diobok-obok dulu. Setelah bersih baru masuk surga. Kak Ustadz, bagaimana menikah dengan wanita pandangan kita sudah tidak perawan? Ini starata, nama kitabnya Fikih Sunnah Said Sabiq. Ini starata bikran. Kalau engkau laki-laki mensyaratkan istrimu mesti perawan, fatbanan saiban, ternyata dia tidak perawan,
falahul fashu, maka kau punya hak fasah. Kalau suami menceraikan, tolak. Kalau istri menggugat, khulu. Kalau hakim memisah, fasah. Besok pagi kau datang ke hakim, Pak Hakim, ya, ternyata dia gadis bukan perawan, Pak Hakim. Jadi kau tak terima? Tidak. Kalau begitu kau kufasah, kata hakim. Bagi yang mau menikah, bagi yang sudah punya anak 3, jangan minta fasah besok. Jaga-jaga aja lah. Ini syarata saiba bikran. Kalau anak lajang mensyaratkan istrinya perawan, fabanat saiban, ternyata setelah nikah ketahuan tidak perawan, falahul fashu, maka dia punya hak fasah. Tapi ternyata setelah gadis tadi meneteskan air mata, aku bang dulu pun terpaksa karena aku bla 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 bla. Apa kata dia? Ah, tak usah kau pikirkan Adinda, apalah arti sebuah keperawanan. Tapi biasanya di sinetron-sinetron. Saya sering dengar ceramah Ustadz tentang Ikhwanul Muslimin. Yang saya tanyakan, partai Ikhwanul Muslimin di Indonesia ini partai apa? PKS. Yang mengatakan berafiliasi, mengambil buku-buku dari Sayyid Qutb, mengambil buku-buku dari Hasan al-Banna, memakai metode-metode halakoh likoh yang dibuat oleh Imam Syahid Hasan al-Banna. Prinsip besarnya memperjuangkan Islam lewat partai politik. Ada yang memperjuangkan Islam lewat berdakwah ke rumah-rumah, assalamualaikum, ayo sholat berjamaah yuk. Ada yang memperjuangkan Islam dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak yang ngajak nahi ma'ruf, banyak yang ngajak ma'ruf, ayo sholat bu, oh bu. Tapi yang menegakkan ayo nahi mungkar tak ada. Maka datang FPI, perjuangannya dengan nahi mungkar. Ada pula memperjuangkannya lewat politik, ada pula memperjuangkannya lewat fokus pada remaja. Ini tergantung konsentrasi kita masing-masing. Apakah gaji pegawai negeri hasil profesi sehingga kena wajib zakat profesi bila tidak cukup nisab dan haulnya? Ya, selama ini saya tahu zakat itu dikenakan pada harta yang telah disimpan selama 1 tahun saja. Pertanyaan saya, apakah wajib zakat profesi itu sikapnya berlebihan karena harus dikeluarkan tiap bulan? Orang yang mengatakan zakat profesi tidak pakai haul, dia kutip pendapat Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab fikih zakat, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Karena dalam hadis tentang haul itu ada seorang periwayat yang dhaif. Kalau dhaif maka tak bisa dipakai. Itu dalil Syekh Qardawi. Adapun orang yang mengatakan walaupun saya pakai haul tapi saya keluarkan duluan, itu namanya bab ta'jiluz zakah qabla awaniha. Boleh mengeluarkan zakat sebelum sampai timing waktunya. Dua-dua bisa dipakai. Di instansi masyarakat berdiri lembaga amil zakat Basnas, Basma, Pertamina. Mana yang utama, berzakat ke lembaga atau kepada keluarga yang miskin? Bagaimana Pak Ustadz? Saya sosialisasi zakat ke kabupaten. Ada orang kaya, ada Basnas. Lalu orang kayanya nanya ke saya, Ustadz Somad, ya, bagusnya ke Basnas atau langsung? Saya tanya, kalau Bapak langsung ngasih berapa? 500.000. Saya tanya ketua Basnas, Pak Basnas, ya, kalau Bapak pengusaha ini nyetor ke Basnas, Bapak sanggup ngasih berapa? Kami bisa ngasih 1 juta Pak Ustaz. Ternyata lebih untung kalau dikasih ke Basnas. Bapak ngasih langsung, ponakan Bapak dapat 500. Bapak serahkan ke Basnas, Basnas mengaku kami bisa kasih 1 juta karena duit kami lebih banyak. Kenapa tidak langsung ke Basnas? Kasih ke Basnas dengan catatan, Basnas, kuserahkan duit ini ke kamu, tapi nanti keluargaku dapat. Kalau tak dapat, aku tuh tak mau store sama kamu. Kata Basma, kami bisa bayar beberapa kali lipat. Wani piro? Bisa. 1 batang lidi mengusir botol pun bisa patah. Tapi kalau sudah 1 batang sapu lidi, jangankan botol, memukul maling pun mati. Ustaz, apa hukumnya kerja di bank? Haram. Sedangkan kerja di bank itu riba. Iya, haram. Kita bekerja untuk menafkahi keluarga. Nawar apa nanya? Kata Syekh Yusuf Qardawi, kalau orang tuamu susah, di rumah istri mau melahirkan, rumah pula dalam keadaan ngontrak, inilah satu-satunya penghidupan, tak ada kerja lain.
kau tetap di situ. Darurat, ad-darurat tubihul mahzurat, akhafud dararain. Ada mudarat yang berat, ada yang ringan. Kau pilih yang teringan. Tak boleh mati. Kalau aku tak kerja di sini, 2 hari tak makan, mati. Tak boleh pilih mati, tapi kau tetap di sana, tetap cari usaha. Mudah-mudahan bisa keluar dari sana. Bagaimana mensikapi orang selalu membid'ahkan? Sudah copy paste dari yang tadi, nyontek nampaknya. Wanita sholat di rumah atau di masjid? Wanita sholat di rumah lebih baik di pekarangan, lebih baik di dalam kamar, lebih baik dalam tempat sempit. Perempuan lebih baik dalam tempat sempit. Hadis ini kalau terjadi fitnah di Palestina, tak boleh perempuan sholat di Masjidil Aqsa, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di Pertamina, Pelaju, Palembang, ibu-ibu yang sholat di masjid, apa ada tentara Israel nunggu di luar? Tak ada. Maka perempuan sholat ke masjid tetap berpahala dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Jangan pakai solek-solek jahiliyah. Udah tahu mau ke masjid pakai make up bedak 3 inci. Jangan pakai rok sempit. Apabila kita tak sengaja menghirup asap rokok, padahal rokok tersebut dari uang haram, apakah sama kita menghirup barang haram? Tidak. Namanya juga tak sengaja. Keluarkan balik. Tak sengaja. Kan kita sengaja. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan seluruh ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Di kota kami ini sering ada jamaah yang iktikaf di masjid 3 hari, 40 hari. Ada banyak masjid yang menerima, namun tak sedikit yang menolak. Bagaimana sikap kami sebagai pengurus masjid menyikapi ini? Saya ketua masjid. Biarpun kurus begini ketua masjid nih. Jamaah komplain, kami tak mau terima jamaah kompor tuh Pak Ustadz. Ada yang bilang jamaah kompor, ada yang bilang jamaah tabligh, ada yang bilang jamaah KUPJ, kelompok Ustadz panjang janggut. Macam-macam ejekan masyarakat. Masjid ini rumah Allah, tapi manusia diangkat menjadi pengurusnya untuk mengatur administrasinya supaya jangan sampai orang masuk leluasa. Maka kita buat aturan, boleh di masjid ini dengan syarat dan ketentuan berlaku. 1, jangan tidur di atas karpet. 2, boleh iktikaf di emperan, bawa tikar masing-masing. 3, jangan menjemur-jemur kolor di pintu. Nah, jadi dengan itu kita tidak, karena kalau dicukupkan dakwah sama ustadz, berapa ustadz lah yang bisa ceramah? Siapa ustadz yang bisa masuk ke perkampungan, ke pedalaman? Siapa ustadz yang bisa berceramah ke lokalisasi, ke daerah terpinggir? Siapa ustadz? Ustadz Somad itu, Ustadz Somad berceramahnya di masjid. Yang menghadapi tato preman yang bertato gambar ular sendok. Datang jamaah kompor nih memukul ular sendoknya. Ayo ke masjid Pak. Berani kamu ngajak saya ke masjid? Tak takut sama ular sendok nih? Dibukanya kantongnya, kasihnya minyak wangi. Iyalah kita ke masjid. Setelah preman-preman tadi ke masjid, yang bertato, yang gondrong, yang metal ke masjid, barulah datang Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi. Disangka orang yang masuk surga itu Abdul Somad, padahal yang masuk surga nun di belakang sana, yang bukan LCMA, yang tak pernah di Kairo, tapi dia sudah membawa hidayah, memasukkan orang ke jalan Allah. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah di jalan Allah. Ini bukan dakwah. Yang dakwah itu adalah dari jalan setan ke jalan Allah. Itu baru dakwah. Abdul Somad menceramahi orang sudah masuk masjid. Ustadz, apa hukumnya kalau kita megang 2 mazhab? Hebat. Kami di Al-Azhar isi formulir mau masuk Al-Azhar. Nama Abdul Somad, asal negara Indonesia, mazhab Syafi'i. 1 aja tak selesai. Ini bisa 2 mazhab. Pak Ustadz, pertanyaan saya, bolehkah zakat mal harta diberikan untuk memberangkatkan saudara kita pergi umrah? Pergi umrah itu bagi orang mampu. Bagi yang tak mampu bagaimana? Banyak ibadah lain selain umrah.
man shollas subha fi jama'atin, salat subuh besok berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, habis salat subuh berzikir mengingat Allah, hatta tatul asyam, sampai terbit matahari, yusolli rak'ataini, salat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat At-Tirmidzi, status hadisun hasan. Jadi jangan paksakan kalau tak mampu. Jadi duit zakat tadi untuk apa? Untuk anak susah, du'afa, fakir miskin, untuk 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Semoga kita semua sehat dan dalam selalu lindungan Allah. Amin. Saya mau bertanya Ustaz, apabila kita datang ke kajian ulama, apa kita boleh mengajak teman akhwat untuk datang ke tempat tersebut? Ini namanya pacaran syariah. Boncengan pula tuh. Tidak ada pacaran Islami. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur yang hak dengan yang batil. Akhwat ngajak akhwat, oke, tapi akhwat berteman dengan ikhwan, no. Perempuan, kalian adalah timun. Laki-laki, kalian adalah durian. Timun berkawan dengan durian tak pernah untung, di bawah hancur, di atas sobek. Kalian rugi. Yang akan mengandung siapa? Kalian. Ustadz terlalu jauh mengandung. Awalnya bonceng sana, bonceng sini, balik malam masuk angin, gembung. Jangan, jangan, jangan. Setan tak pernah mengajak, ayo berzina, ayo berzina. Enggak. Setan 6 langkah. Nazratun, pandangan. Keluar dari masjid, pas cari sendal, mandang. Setelah pandangan, wabtisamun, senyum. Setelah senyum, fasalamun, assalamualaikum. Setelah salam, fakalamun, tinggalnya di mana? Bisa abang antar. Setelah itu, famau'idun, janjian. Setelah itu, faliqaun, pertemuan. Terjadilah apa yang terjadi. Putus. Tak usah kalian lakukan itu. Saya tak ada pacaran-pacaran. Betul Ustaz tak pacaran? Ya, di Mesir 4 tahun tak pernah pacaran. Tak dapat. Mohon doa kesembuhan istri saya Pak Ustaz. Semoga Allah mengangkat penyakitnya. Ya, kita minta kepada Allah SWT jauhkan segala musibah. Yang mau menikah dimudahkan urusan, yang mau lepas dari kerja riba dilepaskan Allah, yang sakit disembuhkan Allah. Assalamualaikum Ustaz, saya mempertanyakan bagaimana hukumnya mengetahui di tengah-tengah kita Palembang banyak yang berkedok PPUT di mana dalamnya terdapat praktek. Apa hukumnya bagi kami mengetahui sebagai warga? La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat mungkar, wala tanhauna 'anil munkar, ajak orang buat baik, larang orang buat mungkar. La yusikanna ayyab'atsakumullahu 'alaikum iqaban, aku khawatir nanti didatangkan Allah hukuman. Summa tad'u lahu, lalu kalian berdoa, ya Allah angkat musibah ini ya Allah, tapi Allah tak mengangkat. Ya, saya simpan. Boleh. Innal malaikata, sungguhnya malaikat tidak masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada berhala, patung. Tapi malaikat yang tidak masuk itu malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Kalau salat qada diperbolehkan, apa dalilnya? Falyusalliha idza dzakaraha, falyusalliha idza dzakaraha. Man nama, siapa yang tertidur, au nasiya, atau terlupa, falyusalliha idza dzakaraha, hendaklah dia menunaikannya ketika dia ingat. Ini dalil qada. Itu kan kalau tertidur dan terlupa. Bagaimana kalau memang dulu preman memang sengaja melupakan? Apa kata Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i? Sedangkan tertidur dan terlupa saja di qada, apalagi sengaja. Di situ pengambilan dalilnya. Jadi jangan mengambil dalil tekstual nasyun. Ditempelengnya bapaknya. Kenapa kau tempeleng? Yang dilarang kan mengatakan fala taqul lahuma uf. Yang nggak boleh mengatakan kalau nempeleng boleh.
Itu namanya qiyas aulawi. Sedangkan mengatakan aja nggak boleh, apalagi nempeleng. Sedangkan yang tertidur saja mesti diganti, apalagi yang sengaja tidur. Sepakat 4 mazhab, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali, bahwa solat yang tinggal dulu mesti diqadha. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menebusnya kecuali solat. Solat yang tinggal tidak bisa ditebus dengan bangun masjid. Bapak kok nggak solat, masjid sudah dibangun? Tidak bisa. Solat yang tinggal tidak bisa ditebus dengan umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Utang solat lunas, nggak bisa. Tapi ada ustadz yang ceramah katanya solat itu bisa cukup istighfar saja. Itu bukan 4 mazhab. Dia keluar dari 4 mazhab. Namanya Imam Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah tak perlu solat, cukup istighfar saja. Pak Ustadz, apa hukumnya seorang yang ketagihan dengan selfie? Soalnya zaman now kayaknya nggak afdal kalau setiap momen nggak difoto. Ambil foto dari depan sekali, dari samping sekali, ambil foto sekali, ambil foto luar dari atas sekali, share. Sampaikan ke seluruh alam semesta, begini orang di Sukabumi memperingati Maulid Nabi. Begini orang di pesantren Az-Zainiyah memuliakan ulama. Untuk syiar dakwah, oke. Jadi Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp itu untuk syiar dakwah sebagai alat propaganda dakwah. Boleh, silakan. Tapi kalau habis waktu gara-gara untuk selfie, setiap hari selfie. Sambil masak, selfie. Sambil makan, selfie. Habis makan, selfie. Masuk makan, selfie. Buang makanan pun selfie. Ini gimana ini? Pose-posenya pula tidak mendidik. Ini tidak betul. Oleh sebab itu ibu-ibu yang ramai-ramai menunjukkan kami baru aja pengajian. Inti pengajian tadi adalah pertama tentang maulid, kedua tentang manaqib, ketiga tentang haul, ketiga tentang 4 milad. Boleh untuk syiar dakwah. Jamaah-jamaah bisa kenal sama saya dari mana? Ya dari Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp. Kalau di satu daerah ada orang nggak kenal sama saya, dapat diyakini bahwa di situ tidak ada signal. Bolehkah makan sesajen dimakan atau makanan yang habis dipakai sembahyang orang Cina? Itu ritual ibadah. Wala ana a'budu ma'abattum wa la antum a'buduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Kalau dia datang beri kita makanan, dia kasih kita buah, boleh. Karena tidak terkait dengan ritual ibadah. Dia kasih kita kue kotak, halal, label halal, boleh. Tapi kalau sudah terkait dengan ritual ibadah, maka kita dilarang tegas. Nabi pernah menerima hadiah dari orang kafir? Pernah. Apa hadiahnya? Asal banha, asal madu. Banha dari provinsi di Mesir. Ada satu provinsi namanya Banha, produksinya madu. Lalu kemudian Nabi diberi minum, diminum Nabi madu sampai habis. Itu dalil kalau mereka kasih makanan boleh, tapi madu halal. Ada madu yang haram, ibu-ibu paling tak suka itu. Katanya kalau mau ngetes madu itu asli apa tidak, bawa pulang ke rumah. Kalau istri marah, asli itu katanya. Nah, oleh sebab itu maka kalau dia kasih, misalnya anak dia pesta nikah, Ustadz Somad, ya ini tetangga saya orang non muslim, anaknya nikah, boleh saya datang? Di mana nikahnya? Di gereja? Nggak boleh, karena ada ibadah ritual. Nikahnya di hotel, silakan datang. Sampai di sana ucapkan selamat, selamat untuk hidup baru. Jangan barakallahu lakum wa barakalaikum wa jama'a. Itu doa untuk Islam. Dah, habis itu acara makan, boleh kami makan? Boleh, tapi dengan syarat ada 2 kemah, Islamic food. Yang ini kafir food. Kamu makan di sini tempat Islam, cateringnya catering Islam. Jangan mampir, nanti habis makan sini dia mampir ke sini. Loh, itu non muslim. Aku nggak makan dagingnya, kuahnya aja dikit. Nggak bisa begitu. Ini harus kita jaga. Ini sekarang umat ini terbagi 2, ekstrim kanan yang benar hanya saya, selain dari saya sesat, kafir. Ekstrem kanan, yang ekstrem kiri semua benar. Jingle-bell boleh, cap gome boleh, gongsi pacai boleh. Nggak bisa begitu. Masalah kita bersahabat dengan non muslim ya, kita NKRI, kebinekaan. Tapi kalau sudah terkait masalah ibadah, wala ana bidu ma'abattum wala antum ma'abudun ma'abud lakum dinukum waliyadin.
Mohon penjelasan mursyid, apakah mursyid bisa angkat oleh manusia? Nabi Muhammad diangkat oleh Allah Ta'ala melalui Jibril alaihissalam. Lalu kemudian sahabat bermusyawarah mengangkat khalifah, naiklah Umar, Abu Bakar Siddiq. Itu diangkat oleh manusia. La tajtami ummati ala dalalatin. Tidak mungkin umatku itu berkumpul dalam kesesatan. Berkumpul beberapa orang mursyid lalu mengangkat mursyid menurut ilmu mereka, pandangan batinnya. Ittaqu firasatal mu'min, hati-hati terhadap firasat orang beriman. Fa innahu yanzur binurillah, dia memandang dengan pandangan Allah. Menurut hematku ini yang layak diangkat. Tapi dia mengangkat dirinya sendiri tak bisa. Siapa yang angkat kamu? Ana. Yang selalu menyebut ana dalam Al-Quran itu ada 4. Yang pertama, ana rabbukumul a'la, iblis. Yang kedua, innama innama utituhu ilmin ala indi ana Qarun. Yang kedua, yang ketiga, ana khairum minhu, iblis. Maka kalau ada orang mengatakan sedikit-sedikit, siapa ini? Ana, saya. Bro, yang selalu nyebut aku itu ada 4. Yang pertama iblis, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Qarun, yang keempat ente. Diangkat oleh orang yang berilmu. Apakah semua muslim wajib bertarekat? Tarekat itu jalan, cara. Jadi kata Syekh Said Mansi, Syekh Said Mansi Al-Hasani Al-Maliki, murid dari Syekh Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki, murid Said Alawi. Saya ketemu Said Alawi tahun 2000 waktu haji. Setelah itu beliau meninggal di Makkah. Beliau punya murid namanya Said Mansi Al-Hasani Al-Maliki. Lalu ada pertanyaan, Syekh, apakah orang mesti bertarekat? Kata beliau, semua kita ini bertarekat. Lalu tarekat apa? Itu banyak. Ada tarekat Sanusiyah, ada tarekat Ja'fariyah, ada tarekat Syaziliyah, ada tarekat Naqsyabandiyah, ada tarekat Qadiriyah. Kemudian Syekh Al-Imam Khatib Sambas mengkombinasikan antara tarekat Qadiriyah dengan Naqsyabandiyah. Tapi beliau orangnya tidak takbur, dia tidak bawa nama dia, maka dia buat TKN, tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, jalan. Lalu saya, tarekat kita ini apa? Kata murid bertanya kepada Said Mansi, tarekat kita ini tarekat Alawiyah, Sadatil Alawiyin, yaitu menuntut ilmu, belajar. Nah, jadi mesti berguru. Sebenarnya ketika orang berguru, punya guru, punya kitab, dia sedang bertarekat, dia sedang jalan. Hanya saja jalan ini ada yang naik mobil, ada yang naik pesawat, ada semua yang datang kemari sampai. Ada tadi yang naik sepeda, ada yang naik ojek, ada yang naik gojek, ada yang naik grab, ada yang naik kapal selam, ada yang naik, semua sampai. Oleh sebab itu maka ikutlah. Tapi menurut saya yang paling cepat cocoknya ini, itu ijtihad dia. Ini tentang masalah tarekat, disebutnya jalan. Jalan apa? Jalan menuju Allah. Perjalanan itu maka disebut dengan Sayrus Salikin. Satu kitab ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Falimbani orang Palembang. Sayrus Salikin, perjalanan para salik, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya dia diundang oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Nanti kau akan masuk bersama hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita termasuk bersama dengan Pangersa Abah, Pangersa Uwa dan para ulama-ulama insyaallah. Kalau boleh minta dalilnya Pak Ustaz. Dalilnya umum, fas'alu ahla zikri, bertanyalah kepada orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak tahu. Maka Syekh Mursyid itu orang yang tahu dalam hal batin, dalam hal spirit, dia yang beritahu. Begitu sahabat bertanya kepada Nabi, tabi'in bertanya kepada sahabat, tabi'in bertanya kepada tabi'in. Karena kita begitu juga dengan mazhab, dalam fikih mazhab. Saya tak tahu, maka saya pakai mazhab Syafi'i. Menurut saya nggak perlu bermazhab tu Pak Ustaz. Berarti ente imam mazhab yang kelima. Orang yang mengatakan tidak perlu bermazhab, dia sudah buat mazhab kelima. Ana kerja di bank BUMN, bagian bersih-bersih. Apakah ana dapat dosanya juga Pak Ustaz? La'anallahu akilar riba, Allah melaknat yang makan riba, wa mukilahu yang diberi makan riba, wa katibahu pegawai pencatat penulisnya, wa syahidaihi menjadi saksinya. Saya sarankan carilah kerjaan lain
yang tidak ada syubhat, yang bersih. Karena kalau kita makan yang syubhat, yang haram, menjadi hijab. Banyak pun kita berzikir terlinding gara-gara makan haram. Suatu ketika Ibrahim bin Adham makan korma. Biasanya bisa dia sholat maghrib di Makkah, sholat isya di Madinah. Malam itu tak bisa. Dia heran, kenapa padahal tak ada makan haram. Rupanya siang tadi dia makan biasanya satu tumpuk korma itu 7. Dia beli, hari itu tukang jualnya salah hitung, dia buat 8. Makan satu saja yang begitu bisa rusak hijab kita dengan Allah. Jangan heran terhalang, gelap. Ilmu tasawuf bukan ilmu fikih, halal, haram, makruh, mubah, tapi dia ilmu menjadi penghalang al-wusul ilallah, al-arif billah, menjadi penghalang untuk mengenal Allah. Ini ilmu namanya zauq. La ya'rif man lam yadhuq. Orang tak tahu kalau tak pernah merasakannya. Rasa, ilmu rasa. Bagaimana rasa Ustadz ketika minum teh di Jawa Barat? Pahit. Beda sama di Sumatera, tehnya manis. Lama saya termenung tadi, kenapa teh di sini tak ada yang manis? Sampai akhirnya nampaknya Kiai Aang tahu apa yang ada dalam hati saya. Beliau sendiri menjawab. Apa kata beliau? Ustadz, jangan heran kalau di sini teh tidak manis, karena orang Jawa Barat manis-manis. Wih, itu ternyata rahasia. Rasa tidak bisa diceritakan dengan kata, karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Oleh sebab itu ketika para ulama tasawuf bercerita tentang rasa, akhirnya dia didustakan orang. Anal haq. Maka disebut itu dengan syatahat. Allah fi jubbati, Allah dalam jubahku. Pada saat itu dia sedang bercerita tentang rasa. Bapak-bapak pun ketika cerita tentang rasa, istrinya nggak nyambung. Adinda, kan ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Kata istrinya, abang bilang 1000 tahun, 50 aja udah batu. Karena rasa tidak bisa diwakili dengan, maka ungkapkanlah dengan la ya'rif man lam yadhuq. Oleh sebab itu, rasakan bagaimana makan nikmat, rasakan manisnya zikir. Tadi Kiai mengatakan bersenda gurau dengan Allah dalam hati orang beriman. Qalbul mu'min baina asabi ar-rahman. Hati orang beriman antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati itu juga benci, dalam hati itu juga cinta, dalam hati itu juga marah, dalam hati itu juga bersemayam ma'rifatullah. Oleh sebab itu kita mau hati ini bersih, jangan sampai kena makanan riba, makan haram tadi. Kalla bal rana ala qulubihim. Ada satu titik dalam hati mereka, satu titik menodai hati mereka. Kalau kita beli kuali wajan putih dari aluminium, silver, yang pertama kali hitam adalah hatinya. Ketika kita letakkan mau masak dodol, yang pertama kali hitam adalah bagian tengahnya. Setelah lama-lama hitam, ujung-ujungnya telinganya pun hitam. Begitu juga kalau orang banyak makan haram subuhat ini, terus akhirnya hitam. Kalaupun dia punya jamaah, kalaupun dimuliakan orang, sebenarnya istidraj, sedang dimainkan oleh setan. Dipanjangkan umur, diberikan kuasa, diberikan jamaah banyak. Maka saya kalau sudah ketemu jamaah dalam hati saya, ini nikmat atau istidraj ini? Tadi keluar dari masjid, salam tadi, dalam hati saya bilang, ini nikmat atau istidraj? Jangan-jangan aku sedang dimainkan Allah dengan suatu yang aku sangka nikmat padahal istidraj. Senantiasa muhasabah diri. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan istidraj. Kami panjangkan umurnya, kami berikan harta banyak, kami buat dia masyhur, padahal kami sedang mempermainkan dia. Na'udzubillah. Senantiasa muhasabah diri, senantiasa. Kalau kau sedang bersalaman dengan orang, tanganmu dicium orang, jangan pernah kau merasa kau lebih mulia. Orang yang mencium itulah lebih mulia, karena dia sedang mengamalkan sunnah Nabi, karena dia sedang memuliakan ulama. Adapun engkau belum tentu lebih mulia daripada dia. Ketika dalam hatimu ada terbersit bahwa kau lebih mulia, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Bagaimana kita dalam memilih teman? Saya punya banyak teman yang suka mabuk-mabukan. Mereka tak pernah menawari atau mengajak saya untuk minum alkohol, karena mereka tahu saya tak suka. Bagaimana Pak Ustaz? Apakah pertemanan saya itu? Maka bertemanlah dengan orang baik-baik. Mujalasatus salihin, tombo ati ono 5 perkara ne. Yang kelima, mujalasatus salihin, duduk dengan orang saleh. Duduk dengan tukang las, mungkin kita tidak kena apinya, tapi bau kita paling tidak bau karbit. Duduk dengan tukang minyak wangi, paling tidak kena. Kami dulu waktu kuliah di Mesir, setiap mau pergi ke masjid, mampir ke tempat tukang minyak wangi. Agak 3
toko lah mampir dapat minyaknya. Haji. Halal. Kalau masuk kita ke tempat tukang ikan, ikannya tak dapat, bau ikannya dapat. Oleh sebab itu jangan sampai saya mau ngajak mereka Pak Ustaz. Apakah kau kuat? Kalau kau kuat, oke lanjutkan. Kalau tidak, jangan sampai engkau seperti tukang pancing dilirikan ikan. Kau sangka kau akan mancing dia, ternyata ikan paus, kau dimakannya. Hati-hati. Apa hukumnya memelihara anjing Pak Ustaz? Maniqtana kalban. Siapa yang memelihara anjing? Bukan anjing untuk berburu rusa, untuk makan. Bukan pula anjing untuk menjaga kebun, tanaman, takut diambil babi. Hanya untuk hobi melihara. Dikurangi satu hari amalnya sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Bukit Uhud. Memerah dia kalau petang disinari matahari. Tegak di atas Bukit Jabal Rumat, tempat pemanah, lihatlah Bukit Uhud. Satu hari amalmu dikurangi 7 km, sementara amalmu sebesar bisul. Berarti kau setiap hari min. Apakah benar jika kita melihara anjing setiap hari kita akan dikurangi? Betul. Ada satu lagi. Kenapa setiap membaca dari waktu duha pakai takbir? La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Karena ketika itu lama wahyu tidak turun. Sampai-sampai Ummu Jamil istri Abu Lahab mengejek, wadda'aka syaitan. Muhammad, setanmu sudah meninggalkan engkau. Dijawab Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu. Bertakbir Nabi ketika turun surat Ad-Duha. Allahu Akbar. Nabi senang turun surat Ad-Duha. Jibril, kenapa lama betul engkau turun? Sampai aku diejek istri Abu Lahab. Aku lama turun karena ada bangkai anak anjing di bawah tempat tidur. Sampai akhirnya Khawlah mengambil dengan batang sapu. Bangkai anak anjing saja Jibril tak mau turun, apalagi anjing herder 2 ekor. Apakah malaikat itu takut sama anjing? Malaikat tidak takut sama anjing, tapi malaikat tidak mau satu majelis dengan najis. Malaikat besar, uli ajniatin, punya sayap, masna 2 sayap, wasulasa 3 sayap, warubah 4 sayap. Anjing kecil, disentilnya aja pingsan anjing. Baru dia berteriak aja mati itu anjing. Semoga sehat selalu Pak Ustaz. Amin. Kami mencintaimu. I love you too. Kalau ada sahabat mengatakan uhibbuka fillah, aku cinta pada engkau karena Allah, jawabannya ahabbakallahu fima ahbabtani. Allah mencintaimu sebagaimana cintamu padaku, sesama laki-laki, jangan sama bini orang. Nanti ngirim WA ke istri orang, uhibbuka fillah. Datang suaminya, maksud Allah. Bagaimana cara ingin mendapatkan berkah terbebas dari hutang menurut syariat Islam? Jangan ngutang. Dulu ketika gaji guru 1,5 juta, dia khusyuk mengajar di kelas. Gajinya 1,5 juta, dia khusyuk mengajar di kelas. Kenapa? Karena dia hidup zuhud dan tawadhu. Dia isi motornya bensin 5.000, dia bisa ngajar 3 hari. Khusyuk di kelas. Tapi setelah naik sertifikasi guru, maka guru bisa tidak khusyuk. Kenapa? Simbiotis mutualisme. Ada uang, ada barang. Mulai dia kredit Avanza. Akhirnya pikirannya kacau, tidak fokus. Maka iqna, merasa cukup dengan pemberian Allah. Takun aghnan nas, kau akan menjadi orang yang sangat berkecukupan. Sekarang orang semua ngutang. Termos ngutang, piring ngutang, istri ngutang, mobil ngutang, rumah ngutang. Satu-satunya yang lunas istrinya itu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat kitab suci Al-Quran tunai. Andai boleh hutang, ngutang juga itu. Dengan anakku dengan mahar seperangkat kredit. Maka jangan pernah. Bagi yang sudah terhutang, maka berdoa. Nabi mengajarkan minta perlindungan dari 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id dayni wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, susah hati, wal kasal wal hazan, kesulitan, wal jubni, pengecut, wal bukhl, pelit. Wa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi, lemah, wal kasal, malas, wal jubni, pengecut, wal bukhl, pelit, kikir, kedekut, wa dhala'id dayni, dililit hutang, wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Bagaimana hukumnya pegadaian? Meminjamkan barang orang dipinjam oleh kita, apa hukumnya? Gadai masuk dalam satu bab fikih namanya rahan, babur rahni, bab gadai. Boleh gadai. Pak, minjam uang bapak 10 juta, saya takut nanti Ustaz larikan. Oke, kalau bapak takut, ini tanah saya 1 hektar sebagai jaminan.
uang 10 juta. Nanti kalau sudah ada, saya kembalikan uang, saya balik. Ya, sementara uang saya pakai, maka tanah bapak pegang, jangan dipakai. Kalau dipakai, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman mengambil manfaat, maka manfaatnya itu riba. Meminjamkan barang orang lain yang dipinjam oleh kita. Meminjamkan barang orang lain yang dipinjam oleh kita. Kita minjam motor orang. Dah, motor dia kita pinjamkan ke orang. Nah, ini bahaya. Apalagi kalau dia suka melarikan. Jangankan motor, anak gadis orang pun dilarikannya. Apalagi motor. Ini tanggung jawab kita 2 kali lipat. Oleh sebab itu kalau tidak betul-betul amanah, jangan, bahaya. Bagaimana menyikapi seorang ayah yang anak-anaknya tidak bertanggung jawab? Menyikapi seorang ayahnya anak-anak yang tidak bertanggung jawab. Ayah tidak bertanggung jawab, maka di akhirat akan dituntut karena dia zalim. Ittaquz zulma, takutlah kamu perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Perbuatan zalim akan jadi kegelapan pada hari kiamat. Adapun anak-anak yang tidak bertanggung jawab pada orang tua. Ustaz, ya, emak kami sudah meninggal, terus ayah kami tidak kami kasih nikah. Oh, ini bahaya. Kalau kamu berbakti kepada ayahmu, maka nikahkan, cari. Kalau kamu takut ayahmu mencari, kamu yang mencarinya. Ini seorang bapak mengadu kepada ustaz. Apa kata anaknya? Papa nggak usah bingung ya. Nanti papa kalau mau terbang ke Singapura ada kakak, mau terbang ke Surabaya ada adik, mau terbang ke Jakarta ada. Apa kata bapaknya? Kalian terbang saja yang kalian pikirkan. Kemana aku hinggap kalian tak pikirkan. Maka berbakti pada orang tua. Berbakti pada orang tua, senangkan hatinya. Kalau ada pecandu narkoba, pezina, di dunianya dia senang, bahagia. Hukumannya di akhirat nanti. Tapi kalau ada orang durhaka pada orang tua, hebatnya hukuman durhaka. Orang durhaka pada orang tua di dunia dapat, di akhirat dapat. Pasti itu, anaknya pasti durhaka. Makanya yang paling berbakti pada orang tua ini siapa? Keluarganya Jet Li, Chow Yun Fat dan Jackie Chan. Cina-Cina itu berbakti pada orang tua. Saya pergi ke mall di Malaysia, ceramah seminggu. Hari terakhir kita main ke mall Pak Ustaz. Oke, saya lihat di lantai atas orang-orang tua jompo banyak sekali, disuap sama anaknya makan. Ternyata anak-anak mereka mau meliburkan diri 1 hari untuk menyiapkan, karena mereka percaya menyenangkan hati orang tua akan menurunkan rezeki. Hanya hoki lah, hanya cincai-cincai lah, kencong-kencong lah. Senang hati mereka. Senangkan hati orang tuamu. Kalau masih hidup dia di rumah, belikan kain, belikan baju, belikan makanan, belikan. Senangkan hatinya. Banyak orang menganggap, orang tua kan nggak perlu baju baru. Justru makin tua dia makin ingin baju baru. Orang tua saya ini udah nggak terkontrol lagi Pak Ustaz. Kami belikan baju, dia pakai baju sobek. Dia ngomong ke tetangga, lihatlah teganya anakku. Kami berikan makanan, dia ngomong ke tetangga, anakku nggak ngasih makan. Sabar, karena dia sudah sampai ila ayyuradda ila adzalil umur, usia hina. Tak lagi bisa membedakan mana makanan, mana kotoran. Dia sudah pikun, mukhtalid. Oleh sebab itu jaga dia. Bagaimana menghadapi orang tua ni Pak Ustaz? 3 jurus. Diam. Lagi diam. Lagi diam. Orang tua seperti Quran buruk. Dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Orang tua seperti Quran buruk. Dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Lalu gimana? Biarkan aja sampai hilang sendiri. Jangan sampai kau durhaka pada orang tua. Ustaz enak aja ngomong. Memangnya Ustaz nggak punya orang tua? Orang tua saya ada. Umurnya 70 tahun. Mak saya. Dia tak pernah manggil saya Ustaz. Mat. Senangkan hatinya. Kita tak pernah tua di depan orang tua. Kita walaupun sudah 40 tahun umur saya, di hadapan orang tua itu tetap anak yang baru pandai berjalan, yang sedang lucu-lucunya dulu. Maka jangan pernah kita menceramahi orang tua kita. Jangan mentang-mentang udah ngaji, mentang-mentang udah ustaz panggil orang tua. Papa, mama sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Jika ada seorang mu'alaf yang kelaparan di suatu kampung hingga merasa putus asa, mencoba kembali lagi pada keyakinan, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Makanya setelah kita Islamkan dia, bukan sekedar kasih kain sarung, kasih mukena, buatkan mu'alaf center. Di Pekanbaru kita buat mu'alaf center, ada pengajiannya, ada buka bersama, diberi buku, diberi kajian. Ada absennya. Dia si Anu kemana posisinya sekarang? Masih Islam atau sudah murtad? Si Anu gimana? Nah, ini. Kalau tidak, ini tanggung jawab kita semua bersama. Jangan sampai setelah itu dia hilang, tiba-tiba dia kembali ke agama yang lama. Nauzubillah.
Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairum min humurin na'am. Satu orang dapat hidayah karenamu lebih baik daripada seekor unta yang merah, kendaraan termahal zaman Nabi. Satu orang dapat hidayahmu. Ini dulu negeri bukan mayoritas orang santri, tapi mayoritas orang-orang tidak baik. Kemudian berapa orang dapat hidayah karena Kiai Haji Zainul Abidin Bazul Ashab tiba-tiba menjadi negeri santri. Maka ini menjadi pelajaran penting buat kita santri-santri, tanamkan keyakinan, baca biografi Tuan Guru, baca biografi Pangersa baca biografinya, bahwa tenang, itulah gunanya kita baca. Kadang kita lupa, makanya baca manaqib. Untuk apa? Membangkitkan semangat kita lagi bahwa oh ternyata dia dulu kemari. Ini pesantren langsung besar begini atau gimana? Dulu hanya bangunan kecil Pak Ustaz, kemudian berkembang menjadi 8 hektar, akan ada perluasan tanah. Dari mana didapat bangunan mewah, megah, besar, cantik seperti ini? Dari mana? Perjuangan panjang. Maka ini semua harus kita jadikan sebagai cambuk dalam diri kita. Bagaimana hukumnya seorang murid mencium tangan guru mursyidnya, sedangkan mereka bukan mahram? Begitu pula dengan sesama rekan. Tadi beberapa jamaah bersalaman dengan saya, dia kasih kain, hail namanya, pembatas. Di situ saya pahami bahwa orang tarekat Qaririyah Naqsabandiyah diajarkan mursyid gurunya, karena beberapa yang saya lihat dimasukkannya tangannya gini, Ustaz, kalau ada sini tak bersentuh, ya tak apa-apa, tak bersentuh. Saya termasuk yang bagian, tapi kalau ada yang membolehkan mungkin dia tengok dalil lain. Tapi dari beberapa yang bersalaman tadi saya lihat dia pakai berarti ternyata diarahkan untuk wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat saya sampaikan, yang baik-baik dari Allah Ta'ala, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Saya sampaikan jam 11, sekarang jam 12.40, berarti saya ceramah 60 tambah 40 pas 100 menit. Masya Allah, seperti di setting saja. Kedatangan saya, orang-orang yang saya temui pas ulang tahun yang ke-37, buku saya juga 37 masalah populer. Masya Allah, umur juga 37, oh enggak, umur udah 40. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini menjadi amal soleh, insyaallah. Bahasa Arab, Allahu Akbar, semua orang tahu Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, Allah Maha Besar. Walhamdulillahi katsira, segala puji milik Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila, Maha suci Allah pagi dan petang. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku, lilladzi fataras samawati, kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, aku condong kepada kebenaran. Musliman, aku berserah diri hanya kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak musyrik. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Saya kira itu maksud saya, tahu arti itu bukan detail seperti sari tilawah saat musabaqah tilawatil Quran. Yang penting kita tahu secara global aja, tidak diterjemahkan per kata gitu, enggak. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih Penyayang. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan yang Engkau murkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Amin, amin, artinya kabulkanlah ya Allah. Habis itu ayat, qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa, Allahus Samad, Allah tempat meminta. Lam yalid, tidak beranak, walam yulad, tidak diperanak. Jadi sebenarnya ada beberapa kosakata yang kita tidak tahu, tidak masalah. Yang penting tahu secara global saja. Andai dia baru masuk Islam, mu'allaf, secara global pun dia tidak tahu, maka sesungguhnya salatnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak disyaratkan mesti tahu secara mendetail. Baru masuk Islam, maka yang wajib hanya baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah rukun salat. Al-Fatihah pun belum hafal, maka bacalah ayat sepanjang Al-Fatihah. Sedang Al-Fatihah aja nggak hafal, apalagi yang lain Pak Ustaz. Maka ulangi satu ayat dari Al-Fatihah sebanyak Al-Fatihah, 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ruku, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Tidak hafal, tidak usah baca. Ruku saja tanpa membaca. Tapi ada tumak ninah. Tumak ninah berhenti sejenak seagak-agak selama satu tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sami'allahu liman hamidah. Belum juga hafal, seagak-agak satu kali tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kalau dia hafal, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. 8 permintaan. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Kemudian tasyahud. At-tahiyatul segala penghormatan, mubarakatul segala keberkahan, salawatul segala doa-doa, tayyibatul segala yang baik-baik, lillah milik Allah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untuk Nabi. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam untuk kita semua orang-orang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Titik. Kalau sanggup baca terus, tambah lagi. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak dihafal per kata, tahu secara global. Yang masih bisa membaca masih sempat baca, tapi rata-rata kita secara umum, secara global kita faham bacaan salat itu insyaallah 75% kita paham. Apalagi yang ayatnya kulhu, qul bil falaq, qul bin nas sama kuliah, hafal insyaallah. Surat apa yang bisa membuat kita tenang dalam menghadapi permasalahan ujian yang datang? Alam nashrah laka sadrak. Banyak baca, banyak-banyak baca. Alam nashrah laka sadrak. Apakah belum kulapangkan dadamu? Alam nashrah laka sadrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. 2 kali diulang. Sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Banyak-banyak baca. Wasta'inu bis sabri was shalah. Tahan mulut, tahan lidah, tahan pikiran. Karena ketika kita sedang tertimpa musibah itu berkata-kata dalam hati dan pikiran, kenapa mesti aku? Kenapa anakku? Kenapa suamiku? Kenapa istriku? Kenapa ayahku? Kenapa ibuku? Tahan itu semua dengan zikir. Zikirnya terserah. Salawat juga zikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tasbih juga zikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illallah juga zikir. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Baca Quran juga zikir. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Alam nashrah laka sadrak. Apakah belum kami lapangkan dadamu, hatimu? Wa wada'na anka wizrak. Kami angkat beban. Alladzi anqadha dhahrak, yang membebani pundakmu. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat namamu. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Yang paling bagus lagi, ambil air wudu, salat sunat. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Yang kuterima ini kecil, engkau lebih besar ya Allah. Wa subhanallah walhamdulillahi katsira. Aku tak layak dipuja-puji, engkau yang dipuji. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku kotor, yang suci itu engkau ya Allah. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku bukan kepada atasanku, bukan kepada notaris, bukan kepada pejabat pembuat pencatat akta tanah, tapi kuhadapkan kepada engkau. Alladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kuserahkan semua hidupku pada engkau. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu
wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Habis itu baca Al-Fatihah, habis itu baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Di saat sujud itu buat sujud sepanjang-panjang selama sujud. Nabi pernah sholat sujudnya sepanjang ayatnya. Jadi ayatnya panjang, sujudnya juga panjang. Menurut medis juga sehat karena mengatur turunnya oksigen ke otak. Otak kita ini tinggi di atas, jantung di bawah. Jadi ketika orang kolesterol darahnya beku karena banyak darah dan banyak gula menggumpal dengan lemak di darah, kurang oksigen naik ke atas. Itu juga bisa membuat sesak dan lain sebagainya, stroke ringan. Maka ketika kalau dia sujud lama, maka terbantu dengan turun. Secara medis juga sehat, secara psikologis juga sehat. Jadi dua-duanya terjadi dalam sholat. Bagaimana jika suami istri tidak pernah sholat? Itu maka dia berjodoh, sama-sama tak sholat. Sementara sudah ada anak, apakah perlu dia pisah? Oh tidak. Jadi dalam Islam prosesnya itu panjang sekali. Jadi mungkin dulu karena sama-sama tidak sholat lalu menikah, sekarang punya anak, sekarang suaminya ikut ngaji lalu sholat, atau istrinya ikut ngaji suaminya enggak sholat, atau sebaliknya. Bagaimana sikap kalau istrinya sholat suaminya belum sholat? Maka ibu punya wali. Wali ibu itu adalah ayah, kemudian kakek, kemudian abang kandung laki-laki, kemudian adik kandung laki-laki, kemudian paman, abang ayah laki-laki, dan adik ayah laki-laki. Mereka memanggil si Fir'aun yang nggak sholat ini, nah, supaya dia dinasehati. Nah, jadi dialog, bukan ibu yang udah ngaji lalu kemudian pulang menceramahi, bukan. Bukan mentang-mentang ibu udah ngaji kajian ikatan notaris lalu kemudian pulang habis pengajian dipanggil suaminya, sini sebentar bang, ya ayyuhalladzina kafaru. Mungkin bahasanya lisannya lisan orang lain tapi pesannya sampai. Jadi prosesnya itu panjang. Ibu jangan lupa doa, bapak juga demikian. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Potong-potongan video Ustadz Somad, Ustadz Adi Hidayat, A'agim, para asatis kiai-kiai kita kirimkan tentang tidak sholat. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Nah, jadi usahanya macam-macam. Ada nasihat langsung, ada nasihat tidak langsung, ada doa. Tapi kalau sampai dia mengeluarkan statement, dia katakan menurut saya sholat itu buang-buang waktu saja dan tidak relevan dengan zaman, itu berarti dia murtad. Maka kalau suami murtad, menurut hukum Islam otomatis dalam Islam salah satu pihak murtad itu otomatis putus. Tanpa dia ucapkan tolak, otomatis putus. Ya, namanya fasah. Kalau dalam hukum Islam namanya fasah, pembatalan pernikahan oleh hakim. Jadi hakim mengeluarkan surat bahwa pembatalan pernikahan. Tapi kalau dia cuma mengatakan saya sebetulnya mau sholat, cuman ya nantilah kalau udah pensiun, nah itu masih belum murtad. Dia baru sebatas fasik. Papa kapan sholat? Nantilah mah, kalau ngurus surat-surat tanah nih udah selesai, lalu kita udah mau masuk lubang tanah, kata dia. Nah, dia belum kafir, masih fasik. Orang fasik itu belum sampai kepada level kafir, belum murtad. Bagaimana hukumnya jika ada penjual dan pembeli menyampaikan nilai transaksi bukan sesungguhnya? Kita sebagai notaris yang mencatatkan ikut terbawa. Ini namanya sabar level 3. Kalau tidak ada job, tak ada orang yang jual tanah bulan itu sabar level 1. Sabar paling rendah itu. Sabar karena tak ada duit, sabar karena sabar. Lalu kemudian dapat uang banyak, lalu uangnya itu diserahkan ke panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Itu sabar level 2.
Sabar yang paling tinggi adalah ada kesempatan untuk curang, tapi kemudian dia katakan, maaf Pak, saya tidak bisa. Itu sabar level 3, sabar paling tinggi. Dan ini bukan pilihan. Jadi jangan nanti, kalau gitu saya sabar level 1 aja lah Pak Ustaz. Nggak bisa. Yang pilihan itu PPKM. Kalau ini nggak bisa pilihan. Harus betul-betul kita berusaha. Mudah-mudahan kita bisa selamat dari yang haram-haram ini insyaallah. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi, Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak mencari-cari yang haram. Yang mau dicari ini sebenarnya apa? Rumah kita ada, kendaraan kita ada. Yang mau kita cari itu sebenarnya rumah untuk anak kita dan kendaraan untuk anak kita, sekolah anak kita, yang sebetulnya rezeki mereka sudah dijamin Allah sebelum ruhnya ditiupkan ke istri kita. Jadi betapa jahilnya kita bingung mencarikan rumah dia, rezeki dia, padahal sudah dijamin Allah sebelum ruh ditiupkan ke istri kita, dan kita jaminkan dia dengan rezeki yang haram. Na'udzubillah. Kulu, makanlah min thayyibat, yang halal-halal. Wa anfiqu, bersedekahlah min thayyibat, yang halal-halal. Adapun yang haram-haram hanya akan menutup pintu hati, hanya akan membuat otak keras tak menerima kebaikan, hanya membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari yang haram ini, karena sabarnya juga tingkat tinggi. Dan biasanya, ini biasanya orang yang semakin ngaji, jadi kalau ngajinya sekedar judul pengajian kita adalah sabar, itu biasanya ujiannya datang sabar level 1. Tapi kalau sudah setinggi ini biasanya langsung cash and carry, ini ujiannya datang. Ini dalam 2-3 hari ini Ibu Bapak siap-siap aja, yang seperti pertanyaannya akan muncul. Pak Ustadz, masih jadi perdebatan di antara kami sebagai notaris perihal apakah kami dalam menjalankan jabatan selaku notaris yang membuat perjanjian-perjanjian kredit dengan bank umum termasuk sebagai pihak yang melanggar syariat Islam perihal riba. La'anallahu akilar riba, Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang dikasih makan riba. Wa syahidaihi, orang yang jadi saksi, 2 orang. Wa katibahu, dan penulisnya. Orang-orang yang selesai dari pendidikan hukum, mendapat lisensi dari negara dalam hal pencatatan, penyaksian, dokumen. Jadi hadis ini khusus untuk hadis notaris nampaknya. Akilahu, yang memakannya, ya, saya tak ada makan Pak Ustaz. Wa mukilahu, dikasih makan, atau makna lain mukilahu, mewakilkan transaksi. Wa katibahu, pencatatnya. Wa syahidaihi, 2 orang yang jadi saksinya. Jadi ujian hidup ini macam-macam. Ujian orang rakyat jelata, ujiannya susah, nggak makan. Ujian orang yang berpendidikan, pendidikan hukum, lulus, dapat lisensi dari negara, justru ujiannya justru memilah-milih makanan antara yang halal dan yang haram. Jadi semakin tinggi pohon kayu, ujiannya juga tinggi. Pilihan kita ini 2, menjadi rumput diinjak-injak atau menjadi pohon yang tinggi, anginnya kencang. Nah, jadi terkait dengan riba ini memang tak ada ampun. Ustadz sendiri kemarin kami tonton di TV ceramah di bank konvensional. Dari awal pulang dulu kuliah tahun 2008 pulang sampai 2009 sampai 2021, kalau saya ceramah di bank konvensional, airnya tak saya minum karena airnya riba. Minum Pak Ustadz? Enggak. Kalau dikasih kue kotak, kuenya saya bawa pulang, sampai di lampu merah saya kasih ke tukang jual koran. Kalau dikasih duit Pak Ustadz, saya lihat. Kalau kecil kalau kecil tak saya ambil. Dikasih duit dari mulai kecil sampai besar sampai banyak, duitnya itu saya serahkan ke panti asuhan, ke anak yatim, ke masjid sampai sekarang. Ya, jadi kalau saya diundang ke bank konvensional, saya tetap datang.
Dan judulnya saya kasih hukum makan riba haram. Makanya sampai sekarang berkurang undangan. Bank-bank konvensional kalau ngundang tetap saya datang. Nggak pernah saya bilang haram, saya nggak datang. Nggak. Kalau kita bilang haram nggak datang, gimana kita mau menjelaskan? Nah, saya tetap datang, saya ceramah. Ya itu. Nah, jangan nanti dikatakan apa itu Ustaz Somad ceramah di tempat kami dia bilang haram, pas diundang dia mau ceramah. Memang betul, karena niat saya mau menjelaskan itu. Alhamdulillah sampai sekarang udah berkurang, paling setahun 2 kali. Kalau dulu tiap bulan. Nah, udah menjelaskan itu. Nah, ini jadi kita jaga jangan sampai kena riba. Tapi kalau bank syariah tak masalah. Bank syariah itu halal. Karena akadnya mudharabah bagi hasil, murabahah, akadnya kafalah. Jadi pokoknya Bapak Ibu tidak usah tanya-tanya ini gimana proses, asal kata dia bank syariah udah. Nggak usah perlu tahu detailnya, nggak usah. Yang penting asal bank syariah, ada di situ Dewan Syariah, Dewan Pengawas Syariah, ada fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional, udah. Adapun masalah hukum jelimetnya ribet itu, susah itu berat, biar aku aja. Wallahu a'lam.